Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kinanti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Sebelum itu, kita harus mengetahui nih, syukur itu apa, ibadah itu apa. Nah, syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Sedangkan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Dalam ayat ke-13 Surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Melarang berbuat syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman dalam ayat ke-14 Surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun bukan berarti akhir dari penderitaan seorang ibu, karena ia harus merawat, menyusui, hingga menyapihnya pada saat cukup usia. Bahkan setelah disapih pun, anak-anak masih terus merepotkan orang tua dalam banyak hal, kesehatannya, pendidikannya, dan hal-hal lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengungkapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Lalu saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bunyi suratnya tuh artinya seperti ini. Janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian adalah pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Terus di dalam surat ini tuh terdapat 5 pesan penting dari ayat ini, yaitu yang pertama, tidak menyembah atau tunduk atau taat kepada selain Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, bertutur kata yang baik kepada manusia. Yang keempat, mendirikan sholat. Dan yang kelima, terakhir, menunaikan zakat. Ayat ini menjelaskan pada bagian akhirnya bahwa orang-orang yang tidak menepati atau melaksanakan 5 pesan ini dicap oleh Allah sebagai pembangkang. Nauzubillahi min zalik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.